Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin. شفيعنا ومولانا قدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنته وهداه أما بعد. Alhamdulillah, syukurlah yang pertama dan utama mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji serta rasa syukur atas semua nikmat yang begitu banyak telah Allah timpakan untuk kita semua. Nikmat yang agung tentu adalah nikmat iman dan Islam. Hingga saat ini Allah masih menjadikan kita istiqamah dalam kebaikan dan salah satunya hadir dalam majlis ilmu, sebuah majlis yang mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan tentu sakinahnya, karena disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, tidak sebuah majlis yang di sana menyebut nama Allah wa yatadarasuna bainahum dan juga saling mempelajari ayat Allah, maka Allah akan turunkan sakinah, Allah akan turunkan rahmat, bahkan para malaikat hadir mengelilingi orang-orang yang berada dalam majlis ilmu, dan juga Allah menyebutkan nama-nama orang yang berada dalam majlis ilmu kepada para penduduk langit. Mudah-mudahan inilah salah satu keutamaan kita berada dalam majlis ilmu yang dimudahkan oleh Allah tentunya untuk menuju surga yang subhanahu wa ta'ala. Salat ring salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, Salli wa juga sallim untuk barik keluarga alaih. beliau, para sahabatnya, dan juga tabi'un, para pengikutnya, dan tentu hingga saat ini kita termasuk umatnya yang mudah-mudahan kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah yang Allah, Alhamdulillah kita kembali berjumpa di kajian Asmaul Husna bersama guru kita Ustaz Dadi Al-Jambari Hafizahullah Ta'ala, yang Alhamdulillah kita setahap demi setahap terus mendalami bagaimana rahasia pengamalan dari Asmaul Husna, dan kita insya Allah akan membahas tentang nama Abu Allah Al-Alim. Innallaha bikulli syai'in alim, ya. Dan begitu banyak nama-nama Abu Allah ini disebutkan dalam biasanya penghujung ayat tentang bahwa Allah itu Al-Alim, Allah itu Maha Mengetahui, dan bagaimana kita menteladani nama Abu Allah ini, dan kemudian bagaimana rahasia pengamalan dalam kehidupan sehari-hari kita ini. Mari kita sama-sama untuk menyimak kajian yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Sada Al Jambari. Dan jangan lupa selalu kita doakan sebagai wujud takzim kita kepada guru kita, selalu mendoakan beliau untuk kesehatannya, kesejahteraan, keberkahannya, dan juga tentu ke istiqomahan dalam dakwahnya. Jangan lupa juga para sahabat semuanya selalu menjadi orang yang selalu didoakan oleh para sahabat yang lainnya, yang sedang sakit Allah segera angkat penyakitnya, dan juga sedang kesulitan tentu Allah akan memberikan jalan keluar terbaik lewat doa kita yang tidak terdengar oleh orang sahabat kita semuanya. Mudah-mudahan inilah eh, keistimewaan, kemuliaan kita berada dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, sehat di al-jamil, Masya Allah, selalu Allah sehatkan ya. Amin. Amin. Amin ya Insya Rabbal. Allah istiqamah terus hadir dalam setiap hampir setiap hari, Masya Allah kita Mudah-mudahan nggak bosan aja ya melihat selalu wajah yang begini nih. mendengarkan Wajah tausiah dari pendosa. beliau, taujihat, Insya Allah. Tabarakallah. Mudah Allah limpahkan pahala terus untuk Ya beliau Rabb. kita Ya menjalankan Rabb. kebaikan yang berlimpah terus ya. Baik, kita Alhamdulillah ini aib-aibnya masih ditutup sama Allah. Jadi yang kelihatannya cuma yang bagus-bagusnya aja ini. amin semua yang kita ya tentu kita ada banyak eh, kurangnya, banyak hilafnya, banyak dosanya. Allah masih tutup kita dan sebagai wujud rahmat Allah begitu Ustaz ya. Kan saya sering bilang sama Ustadz Ruli, pokoknya kalau ada yang salah, saya aja pokoknya. Masya Allah. Tabarakallah. Baik, jamaah yang Allah, mari kita sama-sama memulai ya untuk menyimak apa, penjelasan kembali tentang bahwa itu al-alim dari guru kita. Mari siapkan diri kita menuntut Allah membukakan pintu hidayah lewat ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Dodi Al-Jambari. Tafadhal masykur. Baik, syukran jazakumullah khair mata Allah fi hayatikum. Amin. Eh, Amin.
Bapak Ibu pagi ini jangan mau dibohongin sama Ustadz Khalis. Saya bukan guru, saya yang cuma sekedar sharing-sharing aja. Apa yang saya pelajari ini justru dari orang lain, nggak ada yang dari saya. Saya nggak punya ilmunya, cuman semangat senang menyampaikan kembali saja. Jadi apa yang saya pahami tentang Asmaul Husna atau apapun itu nggak ada lah. Saya bukan guru, saya cuman sesama sahabat surga yang kepengen seorang pendosa seperti saya masih kepengen masuk ke surga dengan syafaat teman-teman semua. Insya Allah ya kita bareng-bareng ya. Taib. Amin, amin, ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi uh, anzalna Qur'ana fi qulubil mu'minin walladzi anzalna sakinata fi qulubil muslimin. Allahumma ya muallim Daud alimna wa ya mufahim Sulaiman fahimna. Allahumma fakihna fiddin wa alimna ta'wil. Di penghujung pagi yang begitu luar biasa ini hari yang kelima kalau nggak salah di bulan yang membuat kita menjadi berbeda dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Karena ini bulan haram. Bulan haram itu ngajinya kita, duduknya kita bermajelis. Meskipun hanya sekedar virtual seperti ini, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala punya pahala yang luar biasa. Dan kita tahu kesyukuran kita kepada Allah harus kita sempurnakan dengan dengan mengadakan salawat serta salam kehadirat satu-satunya manusia yang kita cinta. Yang ketika kita ditanya kalau berhadapan sama beliau nggak bisa ngomong apa-apa kita. Beliaulah yang berhak untuk mendapatkan salawat dan salam beserta keluarganya yang suci, eh, sahabatnya, para kerabatnya, para tabiin, tabiut tabiin, para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Berharap bahwa kita adalah orang-orang yang senantiasa kelak dikumpulkan oleh Allah SWT dalam uh, mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita mintakan kepada Allah, Bismillah, apa yang kita sebut sebagai rahmat, berkah, kemudian inayah, iradah, terlebih dan kudrah serta iradahnya Allah untuk kita. Juga maunahnya terlebih untuk kita bisa mengistiqomahkan setiap amal yang kita kerjakan, tidak hanya di bulan Ramadan, tapi bahkan ini bulan Dzulqa'dah yang disebut sebagai salah satu bulan haram, yang ketika kebaikan dilipat gandakan dan keburukan juga dilipat gandakan. Maka ini adalah saat di mana kita memohon kepada Allah SWT agar senantiasa amal kita bisa menjadikan andalan amalan kita untuk sampai akhir hayat kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah dan kelak dikabulkan bersama keluarga di surganya. Amin. Al-Alim adalah nama yang menenangkan jiwa yang sering merasa sendiri dan menegur hati yang kadang merasa tidak teramati. Dia tahu bukan hanya dengan langkah kaki tetapi arah hati, bukan hanya ucapan lisan, bahkan bisikan jiwa. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Ali Imran ayat yang ke 154, Bapak Ibu bisa lihat di sana, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu alimun bidzatis sudur. Allah itu mengetahui apa segala isi hati. Maka hidup bersama Al-Alim bukan sekedar keyakinan, tetapi lebih kepada cara menjalani hari. Jadi ketika banyak di sini orang-orang yang merasa sendiri, ada pasangan tapi seperti nggak ada karena kesibukannya, ada pasangan tapi nggak bisa terus beriringan bersama dalam semua kegiatannya. Tentu ketika
tidak ada yang melihat perjuanganmu, ketika kebaikanmu tidak dihargai manusia, ingatlah, Al-Alim tahu setiap lelahmu tercatat, setiap sabarmu tak pernah terlewat. Dan berbuat baiklah, bukan untuk dilihat, tapi ketika engkau sadar ada yang mengetahui, dan saat ketika engkau berbuat kesalahan, ketika pintu tertutup dan manusia tidak melihat, nafsu berbisik pelan, tahanlah. Bukan karena takut pada manusia, tetapi karena engkau tahu Al-Alim sedang melihat isi hatimu. Disinilah letak kejujuran iman kita, tetap lurus meskipun tidak ada yang mengawasi, tapi Dia Maha melihat, Maha mengetahui. Ketika kita gelisah, ketika hati kita penuh dengan tanda tanya, kapan ini semua akan selesai? Episode-episode, drama-drama, ada begitu banyak retorika kehidupan, dan hidup seperti tidak pasti. Tenanglah. Al-Alim tahu apa yang terbaik untuk kita. Bahkan sebelum kita paham. Serahkan yang tidak kita mengerti kepada Sang Maha mengetahui segalanya. Kita awali niat kita, ya Allah, Engkau tahu apa yang ada di hatiku, maka luruskan. Ya Alim, ajarkan aku melihat hidup ini dengan ilmu yang datang darimu. Kita coba melatih kejujuran dalam sepi. Karena di sanalah kadang-kadang iman diuji. Takwa itu kan pada saat kita sendiri ya. Jaga hati dari ria. Karena Al-Alim tahu mana yang tulus, mana yang ingin dipuji. Al-Alim mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini bukan tentang terlihat hebat, tetapi tentang diketahui benar oleh Allah. Dan karena pada akhirnya yang menyelamatkan kita bukan apa kata manusia, melainkan apa yang Allah tahu tentang kita. Masih ingat ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan al-yaum la yanfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Ada hari di mana harta dan anak tidak lagi bermanfaat, tetapi orang hanya ketika dia mampu berhadapan dengan Allah dengan hati yang selamat. Masya Allah. Good morning, selamat pagi buat semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Bu Suksma, apa kabar? Mudah-mudahan sehat. Bu Santi di mana ini? Tedia di Bandung, Bu Teti. Ada Bu Dwi sudah masuk. Ya, Al-Fatah udah kita bahas pekan lalu ya. Tedian, teacher. Bu Frida di Serpong, Mbak Yuprin di Cempaka Putih ya kalau nggak salah ya. Bu Eri di Pulau Gadung, Bogor. Ustadz. Oh, Pulau Pulau Gadung. Gadung, Masya Allah. Alafu. Belum pernah sowan jadi nggak tahu. Aduh. Bu Erni di Bogor, Bunda Aisyah, Bu Yuria di Depok, Teh Nadia yang punya Bandung, Mbak Dina yang punya Wonogiri, Kang Dedi di Bintara 9, ini Duren ini sudah keren. Bu Darmi di Serpong, Bu Dewi ini mana Bu Dewi? Budi Harti di mana Bu Dewi? Teh Ira di Bandung, Bu Novi, Mbak Rini, Mbak Meli di Pamulang. Siapa lagi nih? Mbak Ukil, Bu Susi, Mbak Nunu, Bu Ida sekali Cibitung, Mbak Dewi Rati, Tangerang. Insya Allah Selasa depan kita ketemu ya. Bu Sri di Semarang, Teh Ina di Kelapa Gading, Teh Nina, Ustazah saya di Bandar Lampung. Ada Mbak Sari, ada Teh Yola, Bu Nelly Mudaris baru masuk, ada Pak Budi, Uni, Sri Wahyuni udah lama dah, Baswo di Kandang Kudu katanya. Ada Mbak Yuni di BSK. Umu Azla, Uni Fauzana, mudah-mudahan cepat sembuh. Cik Yani di Hong Kong, Mbak Nova, Ibu Ila, udah ada John. Masya Allah, luar biasa nih sahabat saya. Paling baik. Umu Reza, Mbak Endang, ada Mbak, siapa lagi nih? Mbak Ugil ya. Tapi ala kulli hal. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menjaga setiap hati kita dalam kebaikan yang terus selama ini kita berusaha untuk gali. Nah,
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, sahabat surgaku dimanapun antum berada. Di surah Al-An'am ayat yang ke-59, itu Allah SWT menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alimul ghaibi wasyahadah, ya. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang ghaib atau yang dipersaksikan. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri, dan dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tidak sehelai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya pula. Dan tidak pula jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Salah satu asma Allah yang kita tahu, Al-Alim, atau Allah yang Maha Tahu. Ada nama yang lain yang justru membuat kita menjadi lebih merasa tenang. Al-Khabir, nanti kita kapan-kapan kita bahas Al-Khabir ya. Al-Khabir itu maha teliti terhadap apa yang diketahuinya. Nah, dari kata al-ilm yang berarti menjangkau sesuatu dengan keadaan yang sebenarnya, semua kata yang tersusun dari alif lam ain lam mim ini menggambarkan sesuatu yang sangat jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan. Dengan demikian Allah sebagai Al-Alim adalah bahwa pengetahuan Allah Ta'ala mampu mengungkap hal terkecil sekalipun sehingga tampak jelas bagi dia. Dengan ilmunya yang tiada terbatas, Allah mengetahui segala-galanya. Walaupun ada semut hitam berjalan di batu hitam di tengah gulitanya malam, Allah tetap mengetahuinya dengan teramat detil. Demikian pula Allah Maha Tahu segala yang kita lakukan, sekecil apapun tahlirikan mata, lintasan hati, harta yang dinafkahkan secara sembunyi-sembunyi, kesedihan, kebahagiaan, semua harapan yang zahir maupun yang batin. Dan Allah Maha mengetahui segalanya. Kita buka surat yang ke-6 ayat yang ke-59. Di sana Allah SWT menjabarkan bahwa pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri, dan dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya juga. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Di Taiwan itu ada jamur yang tidak lebih besar dari sebutir beras. Tetapi kecepatan pertumbuhannya sepersekian second itu tumbuh dalam pengetahuan Allah Taala. Dan jika difoto dengan makro foto, itu menjadi sangat indah karena serabut-serabut yang keluar dari spora yang ada pada jamur ini begitu indah. Dan Masya Allah, bahkan Allah SWT membuat sesuatu itu tidak pernah sia-sia. Allah ini maha mengetahui semuanya karena dialah pencipta semua yang ada, baik di alam kecil, mikrokosmik, biasanya diidentikan dengan pada diri manusia, maupun alam yang besar, makrokosmos. Jadi satu ayat yang saya sangat kagumi ketika Allah SWT menghadirkan persoalan-persoalan besar maupun persoalan-persoalan kecil, itu At-Tariq itu membuat saya kadang-kadang ternganga dengan sadar bahwa wow, Allah itu kalau sudah menguasai sesuatu itu ngasih tahunya ke kita itu membuat kita menjadi nggak punya alasan untuk bisa nolak. Di 7 ayat pertama itu sudah membuat kita di surah At-Tariq, Bapak Ibu, membuat kita tercenung dalam pikiran dalam bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-sama'i wat-tariq, demi langit dan demi bintang yang bermeteor atau berbuntut ya. Wa ma adraka mat-tariq, an-najmus tsaqib, bintang yang berekor atau komet kita bilang. Setelah itu Allah SWT membahas yang keempat adalah sesuatu yang sifatnya plasmik, yaitu malaikat. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setelah bicara sesuatu yang di luar jangkauan kepala kita, maka kemudian Allah SWT membuat sesuatu yang sifatnya memediasi semua apa yang Allah miliki itu
Dan tidak hanya persoalan-persoalan besar yang sifatnya makrokosmos, tetapi Allah SWT tiba-tiba di ayat 5-nya ayat At-Tariq itu, falyanzuril insanu mimma khuliqa. Seketika itu Allah SWT langsung mengerucutkan persoalan kepada bagian di mana yang terkecil. Khuliqa mimma dafiq. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, seseorang pemuda yang berusia 30 tahun dengan usia makanan yang sehat dengan kegiatan yang mumpuni, dia sekali orgasme itu spermatozoidnya berjumlah 1.300.000 dalam sekali semprot. Tidak terbayang oleh kita ketika sperma itu berlarian, kemudian berkejaran, dan kemudian menuju kepada satu tujuan secara instinktif, yaitu sel telur. Dan dari sekian banyak itu Allah SWT, saya nggak tahu, kemungkinan untuk jadi di antara 1.300.000 itu ya cuma satu. Mungkin yang bakal koruptor, bakal copet, bakal bajingan, bakal penjahat, bakal preman digugurkan oleh Allah SWT di perjalanan, dan kemudian ada satu yang berhasil memperjuangkan dirinya, dan kemudian begitu masuk ke sel ovum kita, di ayat 7-nya Allah SWT menyatakan yakhruju min baini sulbi wattara. Yang Allah keluarkan dua cairan itu dari sulbi, yaitu spermanya laki-laki, wattaraib. Wattaraib itu tulang pedang-pedangannya perempuan, di mana sel ovum ketika bertemu dengan sel telur itu bertemu dengan spermatozoid, maka pernah digambarkan dalam entah ini animasi atau tangkapan mikroskopik dari sebuah penelitian, itu luar biasa. Ada kepala sperma yang luar biasa diperjuangkan oleh Allah SWT kekuatannya, sehingga dia bisa menembus pintu pertahanan terindahnya manusia ketika itu. Maka seketika itu dia punya self defense mechanism yang otomatis, sehingga ketika cukup satu masuk, selesai, game over buat yang lain. Dan semua yang penjahat-penjahat tadi ditinggal di luar dalam keadaan sia-sia. Dan kemudian ya mulai ya terbuang karena istinja, terbuang karena tisu, terbuang karena macam-macam dan seterusnya. Maka yang satu ini dengan pembelahan zigot yang sepersekian nanosecond dari sel inti, kemudian dia punya otomasi membelah secara signifikan 2 kali lipat. Menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8, menjadi 16, menjadi 32, menjadi 64, menjadi 128, menjadi 256. Perbesarannya begitu luar biasa signifikan. Dan di hari yang ke-40 baru kemudian kita membaca hadis Arba'in Nawawi yang keempat, bahwa ternyata dalam 40 hari itu Allah ciptakan dari alaqah, nutfah ke mudghah. Dan itu menurut saya adalah gambaran bagaimana manusia dikelola oleh Allah SWT dengan Masya Allah. Itu bagian yang selalu membuat saya makin kagum sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semua karya indahnya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Allah Maha mengetahui semuanya karena Dia pencipta semua yang ada. Baik itu hal-hal yang sifatnya mikrokosmik maupun yang makrokosmos. Biasa diidentikan dengan jagat raya, termasuk planet, tata surya, galaksi, kumpulan galaksi atau supercluster yang semuanya ada dalam kekuasaan dan cakupan ilmunya. Dan ilmu Allah meliputi semua itu. Sebagai sebuah perumpamaan, ilmu Allah itu dapat diumpamakan sebagai semesta pembicara. Tidak ada lagi pembicara yang bisa dilakukan di dalam luar dirinya. Sehingga ketika semesta pembicara ini adalah angka, maka tidak ada lagi angka di luar sana sebagai semesta pembicaranya. Angka negatif ada dalam pembicaraan kita. Angka 0 juga begitu. Angka negatif ada dalam pembicaraan kita, dan angka 0 juga demikian. Angka positif dan angka pecahan ada di dalamnya. Pokoknya semua angka yang berada dalam semesta pembicara
Di manakah angka 1, 2, 3, 100, 1000, 2000, sejuta, semiliar, dan seterusnya? Jawabannya ada di dalam semesta pembicaraan yang Allah SWT kuasai. Di dalam ilmu Allah ada himpunan manusia dengan seluruh karakteristiknya, suku bangsanya, jenis kelaminnya, imajinasi dan keinginannya, suka dukanya, hidupnya, matinya. Di dalam ilmu Allah ada himpunan binatang, malaikat, setan, jin beserta semua dimensinya. Ada air, ada tanah, udara, ruang angkasa, dan benda mati yang lain. Di dalam ilmu Allah itu terhimpun segala sesuatu, informasi yang ada. Konstan waktu, energi maupun yang gaib dan nyata. Tidak ada sesuatu pun yang tercipta kecuali Allah ada dalam ruang lingkup ilmunya. Dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla seperti itu. Baik. Ini sebabnya kemudian seandainya semua pohon yang ada di bumi dijadikan pena dan seluruh samudra dijadikan tinta, kemudian ditambah lagi dengan 7 lautan lagi setelah keringnya, kalau kita lihat di surah Luqman ayat yang ke-27, pasti itu tidak akan pernah tertulis secara benar. Karena di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-109 sampai terakhir gitu ya. Qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi ya lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Meskipun ditambahkan sebanyak itu tidak akan pernah bisa hadir. Apa yang diungkap Allah SWT dalam Al-Quran menggambarkan betapa luas dan dalamnya ilmu Allah Azza wa Jalla. Jadi bagaimana mungkin kita seluruh air samudra bisa menuliskan ilmu Allah, sedangkan samudra ilmu hanya sebagian kecil dari ciptaan Allah yang ada dalam himpunan ilmunya. Adapun ilmu yang dititipkan kepada manusia sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman kelak boleh jadi tidak lebih dari setitik air yang di tengah samudra luas. Tapi jangan salah, walaupun hanya setetes ilmu Allah yang dititipkan kepada manusia, ilmu itu sangat banyak ragamnya dan tidak mungkin seorang manusia bisa menguasai semuanya. Artinya begini, kita kalau memahami bahwa Al-Alim ini punya kepentingan apa kita terhadap Al-Alim. Keyakinan akan kemampuan Allah sebagai Sang Maha Mengetahui. Ini akan membuat kita terjaga. Terjaga dari apa? Kita terjaga dari kesombongan. Karena memiliki sedikit ilmu, ini terjaga dari kebodohan karena kita berusaha untuk mendekati Al-Alim dengan banyak mempelajari ayat-ayat dan keagungannya, terjaga dari kemaksiatan dan ketidakikhlasan karena kita yakin bahwa Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Masih ingat ya, pagi Rasulullah SAW selalu minta kepada Allah SWT, Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ada satu doa yang seringkali didoakan juga. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi' wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'. Itu doa waktu kita mau minum apa? Zam-zam. Ya, luar biasa. Tapi sebaliknya ketika kesadaran akan kemahatauan Allah itu lemah, kita akan terjebak dalam ketertipuan dalam beramal. Agama kita menyebutnya ghurur. Penyakit ini bisa menyerang semua segi amaliyah sehingga tidak lagi berhadapan di hadapan Allah dan tidak ada artinya. Dalam bab ilmu misalnya, menurut Imam Al-Ghazali ada 4 jenis orang yang tertipu berkaitan dengan ilmu yang dimilikinya. Hati-hati ya dalam memahami. Ada yang berilmu tapi dia tidak melaksanakan ilmunya. Nah, dia merasa terhormat dengan jabatan dan gelar-gelar keilmuan, dia yakin akan selamat dunia akhirat dengan ilmu yang dimilikinya. Tapi sayang, banyaknya ilmu tidak disertai dengan kesungguhan dalam mengamalkannya. Banyak ilmu tapi sedikit amal. Banyak ilmu tapi tidak menjadikannya sebagai dekat dengan Allah. Tidak membuatnya tertunduk malu karena tawadu, padahal ilmu itu pemandu amal tidak berguna. Ilmu tanpa diamalkan. Ada orang yang berilmu dan dia mengamalkan ilmunya tetapi dia tidak pernah menjaga niatnya. Padahal amal itu bukan hanya harus sah dan sesuai dengan tata cara dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW,
tetapi juga harus diterima. Adapun diterima tidaknya sebuah amal ditentukan oleh lurusnya niat. Maka sebaik apapun pelaksanaan amal kebaikan, jika niatnya bukan karena Allah, mardud, pasti tertolak. Waliyadzubillah. Apa kalau teman-teman di Bandung bilangnya capek digawe teka pakai gitu ya. Udah ngerjain macam-macam terdianggap gitu. Ada yang tahu ilmu dan mau mengajarkannya kepada orang lain, tapi dia sendiri tidak mampu mengamalkan. Ada nggak pernah dengar nggak orang yang ceramah mengajak orang lain berbuat kebaikan? Nah, saya sering nih, tapi dia sendiri tidak melaksanakannya. Dia mengajak orang untuk rajin sholat malam, saum atau sedekah, tapi dia sendiri tidak melaksanakan apa yang diucapkannya dengan sungguh-sungguh. Nah, orang semacam ini tertipu deh. Dia bagikan lilin yang menerangi orang lain, tapi membiarkan dirinya terbakar nyala api. Ada yang punya ilmu, tapi sayang, dia mengklaim diri sebagai kelompok yang paling benar. Orang lain salah dalam pandangan dia, dan akhirnya surga itu diklaim milik dia atau kelompoknya. Dan orang-orang semacam ini sudah tertipu. Bukankah dimensi agama itu luas sehingga tidak mungkin diborong sendiri. Yuk kita semangat ya. Karena spirit al-alim itu rahasia pengamalannya adalah bersemangat dalam mencari dan mempelajari ilmu. Jangan dengarkan calon tong yang mengatakan bahwa nggak usah dituntut ilmu itu, ilmu nggak salah apa-apa gitu ya. Kalau dia bilang gitu ya. Tapi inilah salah satu pengejawantahan makna al-alim di dalam kehidupan yang nyata. Karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa utlubu ilma faridun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan sungguh para malaikat menaungkan sayapnya kepada orang-orang yang mencari ilmu karena mereka ridho terhadap amal perbuatannya itu. Ibnu Abdul Bar meriwayatkan itu. Hal ini sangat mudah dimengerti. Sebab gini, hanya dengan ilmu kita dapat mengenal Allah lebih dalam. Dengan ilmu kita bisa mengetahui hakikat diri, hakikat diciptakannya alam semesta, dan hakikat kehadiran di muka bumi. Untuk apa kita dilahirkan, kemana akan menuju, dan apa yang harus dilakukan guna sampai ke tujuan. Dengan ilmu kita akan dapat mengemban amanah kekhalifahan dari Allah untuk mengolah dan memberdayakan alam semesta. Dengan ilmu kita akan dapat menjalankan hidup dengan baik dan dapat menjalankan ibadah dengan benar. Bisa membina hubungan yang harmonis dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan lingkungan, dan dengan pencipta kita. Artinya dengan ilmu ini juga kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan Rasulullah SAW menegaskan bahwa siapapun yang ingin mendapatkan dunia harus dengan ilmu. Begitu juga dengan yang ingin mendapatkan akhirat harus dengan ilmu. Dan siap menginginkan keduanya maka juga dengan ilmu. Hadisnya jelas. Ilmu adalah cahaya dalam kegelapan. Dia pemandu jalan di rimba raya kehidupan. Tidak mungkin kita selamat sampai tujuan tanpa adanya ilmu yang menyertai. Perintah Allah yang pertama dalam Al-Quran adalah perintah Iqra. Ya, membaca. Dan membaca ini bukan membaca yang tersurat, tetapi yang tersirat juga harus punya kemampuannya. Ini perintah untuk menghimpun informasi, untuk belajar dan mencari ilmu. Dan tentu perintah Iqra ini harus diselaraskan dengan perintah selanjutnya, itu bahwa apa yang kita baca harus mendekatkan diri kepada Rabbul Alamin. Harus sesuai dengan kehendaknya, tidak asal baca dan tidak asal belajar. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mencegah kita, jangan pernah nambahin ilmu kalau cuma buat sok-sokan menang debat. Jangan nambahin ilmu kalau cuma buat dibilang pinter. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, hebatifillah, calon penghuni surga semuanya. Dalam mencari ilmu kita harus punya priority. Mana yang didahulukan, mana yang diakhirkan. Lalu ilmu apa yang wajib kita dahulukan untuk dimiliki? Karena ilmu yang cahayanya bisa meluas dalam dada, serta bisa membuka hati yang tertutup, ini adalah ilmu yang bisa membuat hati kita menjadi bersih, sehingga ilmu-ilmu yang lain menjadi bermanfaat.
Bukankah ketika kita mendapatkan air yang kita timba dari sumur bisa kelihatan keruh, kita biasanya akan mencari tawas untuk menjernihkannya. Begitu pula ketika mencari ilmu, kita harus mencari ilmu yang bisa menjadi tawas. Sehingga hati itu kemudian bisa menjadi bening. Sebab kalau hati sudah bening, maka ilmu lain yang kita kaji pun diserap bisa bawa manfaat. Kenapa begitu? Sebab dalam mengaji ilmu ini, apapun ya, kalau diri kita penampungnya kotor dan keruh, ilmu yang didapat juga hanya akan menjadi alat pemuas nafsu. Sibuk mengkaji ilmu fikih, ini hanya akan membuat orang menang sendiri, gemar menyalahkan pendapat orang lain, sekaligus aniaya dan suka menyakiti hati sesama. Gak gitu, salah itu, ngawur gitu. Belajar siapa guru? Yang bener nyari guru. Kenapa sih harus menyakiti orang lain seperti itu? Pendapat orang lain ini kadang-kadang ketika mendalami ilmu ma'rifat atau ilmu yang lain, ini semua akan mendapatkan kita, menjadikan kita takabur, merasa diri menjadi paling soleh dan menganggap diri orang lain sesat. Hati-hati, sifat esensi iblis ada di dalam setiap hati orang yang merasa lebih. Kita buka surat 7 ayat 12, apa inti permasalahan dari ayat itu? Ayat itu menyatakan bahwa iblis menyatakan ana khairu minhu. Saya lebih baik dari dia. Maka kita akan dibisiki untuk merasa lebih soleh, merasa lebih banyak amal, merasa lebih banyak tahajud, lebih banyak mengerjakan ini, itu, apa, segala macam, dan seterusnya. Orang lain apa? Maka itulah kenapa Imam Syafi'i ketika masih menuntut ilmu pernah mengeluh kepada gurunya. Ya Syekh, mengapa ilmu yang sedang aku kaji ini susah sekali memahami atau bahkan cepat lupa? Maka sang masyayikh menjawab, ilmu itu ibarat cahaya. Dia hanya bisa menerangi gelas yang bening bersih. Artinya ilmu tidak akan menerangi hati yang keruh dan banyak maksiat. Maka pahamilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Kita, kenapa sih ada orang yang rajin mendatangi majelis-majelis taklim atau pengajian, tapi akhlak dan perilakunya masih tetap buruk? Kenapa begitu? Ini dikarenakan hati tidak dapat terterangi oleh ilmu. Ketika air kopi yang kental dalam gelas yang kotor, meskipun diterangi dengan cahaya sekuat apapun, sinar nggak akan bisa menerobos menerangi gelas. Begitu juga kalau kita sudah tamak dan rakus kepada dunia serta maksiatnya lebih gemar, maka sang ilmu tidak akan pernah menerangi hati. Padahal kalau hati kita bersih dan ibarat gelas yang bersih diisi dengan air yang bening, setitik cahaya pun akan mampu menerangi seisi gelas. Spektrum air yang bening akan menebarkan cahaya itu kemana-mana. Ketika kita menginginkan ilmu yang bisa menjadi ladang amal saleh, kita wajib mengusahakan agar ketika menimba ilmu itu kita dalam keadaan yang bersih. Hati yang bersih adalah hati yang terbebas dari ketamakan terhadap urusan dunia dan tidak pernah digunakan untuk menzalimi sesama. Semakin hati bersih, Allah tidak akan menjadikan hati kita ini menjadi bebal atau justru malah semakin peka untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Dari mana saja ilmu itu datangnya. Dan kita akan diberi kesanggupan untuk menolak segala sesuatu yang akan membawa mudarat. Saya nggak tahu nih, Bapak Ibu sambil dengerin, sambil ngapain? Sambil sibuk pegang HP sehingga nggak fokus kepada apa yang saya sampaikan? Sibuk mengerjakan sesuatu sehingga nggak ngeh apa yang saya sampaikan, atau mungkin ada momen yang terlewat, maka menjadi fardu ain hukumnya untuk mengkaji ilmu kesucian hati dalam rangka ma'rifatullah, mengenal Allah. Datangi majelis-majelis pengajian yang dipimpin untuk berlatih mengenal dan berdekat-dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Kita selalu dibimbing untuk banyak berzikir, mengingat Allah dan mengenal kebesarannya, sehingga sadar betapa teramat kecil kita di hadapannya. Rasulullah SAW pernah menyatakan, inna likulli syai'in syokala wa syokala kulubikum zikrullah. Dalam setiap segala sesuatu ada pembersihnya, ada sikatnya. Dan sikatnya hati adalah zikrullah, mengingat Allah. Dalam keadaan musibah, kita banyak diminta kepada
Allah itu menyebutkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah yang bisa menjadi wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dan keutamaan yang dimiliki oleh sang pengelola itu adalah sebaik-baik pemberi kemudahan. Belum lagi kita buka surat 9 ayat 129. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita lahir ke dunia ini kan nggak bawa apa-apa ya. Dan kalau datang ajal, pasti juga nggak akan bawa apa-apa. Kafan kita nggak ada kantongnya. Dan genggaman kita nggak akan bisa bawa seluruh harta yang kita miliki. Jadi kenapa harus ujub, riya, takabur, dan sum'ah, merasa diri besar, sedangkan yang lain kecil, merasa diri lebih pintar, sedangkan yang lain bodoh. Ini semua hanya karena sepersekian dari status ilmu yang kita miliki. Padahal harusnya, bukankah ilmu yang kita miliki dalam hakikatnya adalah titipan Allah juga yang sama sekali tidak sulit bagi Allah untuk mengambil kembali dari kita? Subhanallah. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk mendapatkan ilmu yang bisa jadi penerang dalam kegelapan dan menjadi jalan untuk bisa bertakarrub kepadanya, berakrab-akrab dengannya. Jadi semangat kita pagi ini harus nambahin bagaimana cara mengamalkan ilmu. Karena mencari dan mempelajari satu ilmu itu sebagaimana sudah menjadi kemuliaan, afwan. Tapi ketika jadi hal sempurna kalau kita tidak mengamalkannya, bagaimana mungkin? Sebenarnya kita belajar agama itu dan belajar ilmu itu bukan sekedar untuk tahu, tapi untuk kita praktekkan. Bukankah buah dari ilmu dan amal itu menjadi Rasulullah SAW pernah sampaikan, mengajarkan kita satu doa yang layak untuk kita baca sebelum mempelajari ilmu. Doa ini bunyinya, Allahumma manfa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilman wa yanfa'uni. Afwan. Dengan doa ini seorang hamba berharap bahwa Allah mengkaruniakan ilmu yang manfaat. Masih ingat nggak Bapak Ibu doa Allahumma inna nas'aluka ilma la yanfa, ilmu yang tidak bermanfaat, jauhkan itu. Lalu hakikat ilmu yang bermanfaat yang seperti apa? Dia mengandung maslahat dan nilai kemanfaatan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain dan lingkungan sekitar terutama. Jadi hal ini tidak mungkin terwujud kalau kita mempelajari teorinya tanpa mau mengamalkan. Dan mempelajari ilmu bisnis itu baik, tapi kalau kita tidak mau berbisnis, ya ilmunya jadi hilang kemanfaatan. Begitu juga dengan ilmu yang lain, matematika, fisika kedokteran, dengan ilmu agama. Nah Bapak Ibu, saya nggak tahu di antara kita siapa yang punya masalah dengan matematika. Saya termasuk salah satu. Dan baru sekarang nemu yang namanya matematika Vedic. Itu dari India. Dan itu ternyata jauh memudahkan kita hitung-hitungan angka besar. Ya, kalau ada yang mau sharing, Vedic Math itu ternyata membuat kita jadi, wow, mudah sekali. Ya. Jadi, kebermanfaatan yang kita dapatkan itu belum tentu cukup. Artinya sehebat apapun ilmu menjadi manfaat yang kecil kalau kita tidak membuat diri kita menjadi dekat kepada Al-Alim. Maka orang yang cerdas dalam berilmu itu sangat banyak jumlahnya, tapi orang yang cerdas dan dia mengenal Allah melalui ilmunya tidak banyak. Pak Habibie, Allahyarham, mantan presiden kita, itu menyatakan bahwa seandainya saya tahu dari awal bahwa ilmu Al-Quran itu jauh lebih manfaat buat dia, dia tidak akan belajar teknologi. Dia akan belajar Al-Quran dan Sunnah. Dan dia menyesali itu. Di usia tuanya baru dia kenal Al-Quran dan Sunnah. Itu pun udah luar biasa ya. Beliau sudah punya
ke peringkat yang sangat luar biasa. Artinya dalam kacamata kedekatan kita kepada Allah, gambaran ilmu yang bermanfaat itu sebagaimana diungkapkan oleh seorang ahli hikmah, yakni ilmu yang berguna yang meluas di dalam dada, sinar cahaya dan membuka penutup hati. Ini Imam Malik bin Anas radhiyallahu an, beliau menyatakan yang bernama ilmu itu bukanlah kepandaian atau banyak meriwayatkan, melainkan hanyalah cahaya yang diturunkan Allah ke dalam hati manusia. Dan nilai kebergunaan ilmu itu adalah semata untuk mendekatkan manusia kepada Allah dan menjauhkan dari kesombongan diri. Nah, ilmu hakikat itu adalah kalimat Allah Azza wa Jal, dan ini yang terpenting dalam hadirnya ilmu. Seorang ulama sekelas Hatim Al-Asam, seorang ulama zahid yang ternama, itu punya guru namanya Syakik Al-Balkhi. Sungguh dia mengungkapkan hakikat sebenarnya dengan ilmu yang mencahayai. Sudah berapa lama kamu belajar kepada aku, kata Syekh Syakik Al-Balkhi. 30 tahun, kata Hatim. Ada saja apa saja yang telah engkau hasilkan daripadaku selama itu? 8 masalah, kata. Syakik terkejut ya, dan heran mendengar jawaban muridnya tersebut. Cuma 8. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa cuma jadi 8 masalah? Maka dia katakan, betul wahai guruku, saya tidak mempelajari dari engkau selain dari 8 masalah. Sungguh saya tidak berdusta. Nah, kira-kira saya nggak tahu nih. Bapak Ibu mau saya bacain semua nggak nih? 8 masalah yang diketahui oleh Hatim Al-Asam. Mau deh. Oke. Yang pertama katanya, saya melihat bahwa semua manusia punya kekasih dan dia akan menyertainya selama hidupnya sampai akhir umurnya. Tetapi kekasihnya ini tidak mau mengikutinya masuk ke liang kubur. Oleh karenanya saya memutuskan hanya mencintai perbuatan baik dan akhlak yang luhur. Sebab hanya itu yang akan menyertai saya masuk ke liang kubur. Dan kita tahu yang bisa menyelamatkan kita adalah amal kita ini. Yang kedua, aku berpikir tentang firman Allah, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan dia menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Dalam surah An-Nazi'at, surah 79, ayat 40 dan 41. Dengan meyakini secara mendalam akan kebenaran firman Allah ini, maka sadarlah saya bahwa saya harus berjuang untuk melawan hawa nafsu, sehingga saya tetap tenang dalam melakukan ibadah. Jadi yang pertama beramal baik, yang kedua menahan nafsu. Yang ketiga, saya melihat kepada semua makhluk, maka tahulah saya bahwa setiap orang punya sesuatu yang dianggapnya berharga, yang disanjung-sanjung serta dijaganya baik-baik. Saya kemudian teringat akan firman Allah. Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Di surah An-Nahl ayat yang ke-96, surat 16. Maka dengan meyakini arti dari kebenaran firman Allah ini, saya menentukan setiap kali mendapatkan sesuatu yang bernilai dan berharga, segeralah saya hadapkan kepada Allah Ta'ala agar menjadi kekal dan terjaga. Masya Allah. Yang keempat, saya perhatikan semua makhluk, maka saya melihat setiap orang menghadapkan wajahnya kepada harta, kewibawaan, kemuliaan, dan nasab keturunan. Selanjutnya saya selidiki dalam semuanya, maka kemudian saya mengetahui bahwa semuanya hanyalah kosong. Selanjutnya saya teringat keterangan firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa di antara kamu. Maka saya memegang teguh dengan sekuat tenaga untuk bertakwa kepada Allah agar menjadikan orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Jadi yang pertama tadi perbuatan baik, yang kedua melawan hawa nafsu atau mengelolanya, yang ketiga kemudian dihadapkan segala sesuatu yang berharga di hadapan Allah adalah kekal. Kemudian yang keempat, betul-betul menjadikan semangat takwanya untuk hadir. Yang kelima,
Saya melihat bahwa semua orang saling mencela satu sama lain dan saling laknat melaknati. Saya mengetahui dengan jelas bahwa semua itu perbuatan yang bersumber dari rasa dengki. Dan saya ingat firman Allah, kami telah menentukan antara mereka dengan penghidupan mereka dalam kehidupan ini. Dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-32. Maka saya memutuskan untuk menjauhi rasa dengki dan saya jauhi pergaulan dengan orang banyak. Saya meyakini benar-benar bahwa pembagian rezeki itu di tangan Allah dan saya tinggalkan sejauh mungkin rasa permusuhan dari siapa dan pada siapapun. Yang keenam, saya ketahui dengan jelas bahwa manusia ini gemar sekali saling bunuh-membunuh, saling menyerang. Kemudian saya teringat akan firman Allah, sesungguhnya setan adalah musuh bagimu, maka anggaplah dia musuhmu. Artinya betul-betul syaitan itu disebutnya sebagai adu mubin. Adu mubin itu musuh yang betul-betul beneran musuh. Di surah Al-Fatir ayat yang ke-6. Maka saya memusuhinya dan berhati-hati dalam menghadapinya. Karena Allah pasti memastikan bahwa setan adalah musuh saya, maka baginya tidak ada makhluk yang menjadi musuh saya kecuali ada setan di dalam. Yang ketujuh, saya mengetahui bahwa semua orang mencari sepotong roti yang karenanya dia merelakan dirinya menjadi hina dan melakukan perbuatan yang terlarang. Kemudian teringatlah saya akan firman Allah Ta'ala dan ada satu binatang melata di dunia ini, melainkan Allah hadirkan rizkinya. Surat Hud ayat yang ke-6. Maka segenap perhatian dan perbuatan saya serahkan kepada yang serba untuk Allah saja. Saya tinggalkan semua kepentingan saya sendiri dan menyerahkan kesemuanya kepada Allah Ta'ala. Yang ke-8, saya melihat makhluk di atas bumi ini semuanya saling menggantungkan diri satu sama lain, baik urusan sawah, ladang, teknik, dan karyanya, dalam kesehatan badannya maupun dalam berbagai hal yang lain. Kemudian teringat saya akan satu firman Allah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti dia akan mencukupkan kebutuhannya. Maka saya bertawakal kepada Allah karena dialah yang menjamin rezeki saya. Habis sudah jawaban Hatim Al-Asam kepada gurunya, selanjutnya gurunya menyatakan, semoga engkau mendapatkan taufik dari Allah, wahai Hatim. Aku sendiri telah mempelajari ilmu yang terkandung di dalam Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran yang agung. Aku bisa mengetahui bahwa segala macam kebaikan yang termaktub dalam kitab-kitab tersebut adalah berkisar pada 8 masalah tadi. Dan barang siapa bisa mengamalkan 8 masalah ini, berarti sudah mengamalkan isi dari 4 kitab tersebut. Masya Allah. Ini dikutip dari Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saya izin tutup dengan mutiara kisah. Jadi menurut Rasulullah SAW, salah satu kunci pembuka ilmu adalah bertanya. Ilmu itu adalah sebuah perbendaharaan dan kunci pembukanya adalah pertanyaan. Maka bertanyalah, bukan mempertanyakan, tapi betul-betul bertanya. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada kalian dan sehubungan dengan itu, nah ini yang saya bilang, ada 4 orang yang diberi rahmat. Orang yang bertanya, orang yang mengajarkan ilmu, orang yang mendengarkan ilmu, dan orang yang mencintai ketiganya. Jadi yang tanya dapat rahmat, yang jawab dapat rahmat, yang senang sama tanya jawab dapat rahmat, sama yang dengerin tanya jawab akan dapat rahmat. Itu ternyata hadis riwayat Abu Nuaim. Nah, melalui hadis tadi, ini Rasulullah SAW menunjukkan kunci dalam mencari ilmu, bahwa seorang pencari ilmu itu harus mau dan tidak malu untuk bertanya, giat meneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, belajar kepada yang ahli, menghilangkan kemalasan untuk kemudian mengajarkan dan mengamalkan dengan sepenuh hati dan cinta. Terkait hal ini ada banyak teladan dari para ulama generasi terdahulu tentang bagaimana semangatnya mereka dalam mencari dan mengkaji satu ilmu untuk kemudian mengamalkan dan mengajarkan. Insya Allah kalau ada waktu saya akan sampaikan beberapa contoh yang luar biasa. Tapi sepertinya harus pekan depan ini karena banyak sekali contoh-contoh yang kita bisa ambil dari anak alim ini. Jadi pastikan tidak ada hari tanpa menuntut ilmu, berusaha untuk mengetahui sesuatu yang baru meskipun hanya sedikit. Di surat Toha ayat yang ke-114 ini seringkali dijadikan sebagai gacuannya ibu-ibu pengajian. Ya, Rabbi zidni ilman.
warzuqni fahman. Dan dalam hadis riwayat Ibnu Majah juga, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu setiap pagi yang biasanya disampaikan. Kita akan bahas contoh-contoh pengamalan al-alim itu di pekan depan, insya Allah. Mudah-mudahan masih panjang umur. Saya kembalikan dulu ke Ustaz Khalis Bakri. Fayatafadhal mashkur Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan. Mudah-mudahan kita termasuk tadi yang 4 tadi ya, Ustaz ya. Yang ada yang bertanya, yang juga mengajarkan ilmu, tentu guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari, insya Allah. Ada juga yang mendengarkan dengan seksama menyimak. Nah, ini juga ada yang mencintai ketiganya. Ini moderator sebagai mencintai ketiganya, insya Allah. Masya Allah. Masuk dalam Kalau cuma kategori dengerin doang ini. ya. Silakan jamaah yang ingin tadi termasuk dalam sabda Nabi yang mulia ya, yang termasuk para penuntut ilmu, yang ingin bertanya karena memang kewajiban menuntut ilmu ini memang sampai akhir hayat, Ustaz ya. Tidak Nah, sampai ini minal bukan mahdi ilal tidak ada lahdi. gelarnya, tidak ada apa-apa, tapi menuntut ilmu syariat ini memang sampai akhir hayat. Sehingga tadi apa Masya Allah tadi kesimpulan dari Hatim Al-Asyam ini Masya Allah ya 8 hal tadi yang tadi sudah Ya, disampaikan. Nah, mudah-mudahan nanti mungkin ada yang ingin mencatatnya dan meng-share-nya di grup ya, mudah-mudahan dapat hikmah dari kajian di pagi ini. Silakan Teh Nadia. mangga teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ini terpancing ya, gimana caranya kita menjaga niat kita supaya tetap dalam keikhlasan hanya untuk Allah gitu. Dalam hal ilmu ya, misalnya makin banyak ilmunya, makin merasa kita tuh ya rendah gitu. Kan Hmm. gimana caranya udah menstabilkan semua itu. Klise sih, tapi memang perlu Ya, diingatkan kembali. baik. Turun aja. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Saya ingat satu doa yang paling sering Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampaikan ketika beliau dipuji. Mudah-mudahan kita Bapak Ibu bisa jadi mengingatkan ini. Yang beliau katakan apa? Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun wa aghfirli fima la ya'lamun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada yang orang sangkakan kepada saya, dan ampuni aku atas apa yang mereka tidak ketahui. Artinya dia tetap cuma sekedar manusia biasa saja, tetapi disangka orang kayaknya gimana banget gitu. Kalau mungkin ya bayangan sekian banyak orang kepada Teh Nadia, wah paling aktif ini. Tahajudnya paling kencang, suruh bangunin apa, paling giat sama apa segala macam, dan seterusnya. Ini penggerak dakwah kita nih. Tapi ketika kita mangkak di persoalan itu, kira-kira kalau nggak ada Teh Nadia bakal ada orang lain nggak? Ada, Bu. Ada, gitu. Ada orang lain. Artinya kita hanya sekedar mengemban amanah bahwa kita diberikan semangat, diberikan pengetahuan, maka saya lakukan lillah. Syekh Sya'rawi Mesir, beliau pernah menyatakan satu larik yang disampaikan oleh Ustaz Safrin kepada saya ketika umroh itu. Berapa banyak niat yang ternyata mengharapkan sesuatu yang besar, ternyata hanya menjadi kecil karena niat. Dan ada begitu banyak persoalan-persoalan kecil menjadi besar di mata Allah karena niat. Karena dia pernah dengar bahwa ternyata hanya dengan meminggirkan ranting supaya nggak ganggu orang, ternyata dia menjadi orang yang sibuk di surga. Iya udah. Nah, kira-kira jadi orang yang sibuk di surga karena apa? Nah, kalau kita nggak punya amalan andalan, ini kali, ini kali, ini kali, ini kali, ini kali. Jadi kayak kita tuh maruk sama amal. Tapi kalau kita fokus kepada perhatian orang, waduh, sayang, jangan sampai kemudian tadi yang dibilang sama kawan-kawan di Bandung, capek digawe, tak pakai gitu. Ada kawan saya, Kang Dali, ahli abon dia dari Cimahi, ya, Kang Dali Perdana. Itu
satu statement beliau tuh capek degawe kata pakai itu langsung mikir sih, wow, pendek nih omongannya tapi dalamnya Masya Allah. Jadi buat apa kita mengerjakan satu amal tapi kemudian nggak ada manfaatnya. Mendingan kita ngumpulin amal yang kecil-kecil banyak, tapi itu yang membuat kita mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana menjaga keikhlasan ini? Lakukan saja untuk Allah. Jadi mau dibilang bagus sama orang, mau dibilang nggak bagus sama orang, kurang ini, kurang itu. Ya, memang tidak ada yang pernah bisa sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Mau diapain? Gitu. Ya, saya mampunya ini, batas amalan saya sampai sini. That's it. Dan nggak usah terlalu nggak usah terlalu ngewarok urusan orang ngomong gini, orang ngomong gitu, apa segala macam. Nggak ada urusan. Gitu teh, punten. Jazakallah khairan. Barakallah. Amin. Yang lain Silakan. mangga. Mangga yang lain yang ingin kembali mendalami ya, karena insya Allah di pekan depan mudah-mudahan kita masih diberi usaha oleh Allah untuk mendalami kembali rahasia pengamalan dari Al-Alim ini, karena tadi di Al-Quran disebutkan tentang eh, hal-hal yang penting ya, bahwa menjadi orang yang berilmu itu memang tidak boleh sombong ya akhirnya ya. Kemudian ilmu harus ada pengamalannya. Dan inilah penting karena ilmu tanpa amal seperti disebutkan dalam peribahasa kalau nggak salah ya. Seperti pohon tanpa buah ya, Ustaz ya. Ya. Jadi memang tidak ada hasilnya. Antum inget gak dulu ada Kang Ebet Kadarusman? Iya, Ebet. Itu di potongan quote-nya beliau, penting menjadi orang baik tapi lebih baik menjadi orang baik. Luar biasa itu. Bu Ila Siti Lailatul Qadari, mangga. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Bu Ila ini Ude, di mana sih? saya di Bitung, Dek. Saya Masya pengen Allah. ke Ude. Siap. Takut. Ude, saya punya Siap. cerita. Mungkin di luar tema kali ya. G. Misalnya si A, anak tunggal, perempuan nikah dengan si B. Nah, si A ini punya warisan dan meninggal. Gitu. Oke. Terusan si B-nya nikah lagi, nempatin warisan dari si A. Ya. Itu maaf hidupnya kadang malah membebankan Berantakan. anak-anaknya gitu. Ya. Terusan Ya. Istrinya juga berharap menempatin itu gitulah Ustaz. Malah membawa anak-anak bawaannya juga. Itu gimana ya Ibu? Maksudnya aduh kasih gimana saya jadi bingung. Jadi si istrinya si B ini provokasi gitu, maksudnya memprovokasi Mas B untuk kayak mau mengambil atau mengambil enggak sih, tapi dengan secara halus gitu ya, udah habisnya ibaratnya. Sedangkan anak-anaknya aja belum mempunyai rumah, dia bilang ini rumahnya dibagusin, orang sukses itu kalau udah bagusin rumah si A, padahal itu rumahnya si A gitu Ude. Itu menurut Ude gimana ya Ude? Mohon maaf, terima kasih. Masya Allah nih. Waris itu saya baru kemarin ngobrol sama beberapa kawan tahu. Waris itu kalau ibu saya bilang madu koro. Nggih. Manisnya kayak madu nih dari perkara. Astagfirullah. Jadi saya sama kakak saya Allahyarham yang di Jogja, begitu sebelum beliau wafat, kami berdua sudah mengatakan, kakak saya langsung tanya ke saya, kita nggak usah ikut-ikutan soal waris, biar yang perempuan aja. Oke. Karena saya berempat ya. Berempat itu cewek 2, cowok 2. Jadi kakak yang di Bondowoso, Allahyarham, kemudian kakak saya yang di Jogja, Allahyarham, kakak yang di Probolinggo sama saya. Jadi
dua perempuan yang berhak atas waris, saya sama kakak saya yang laki nggak mau gitu. Karena tahu, ih gini Bu, nyuwun sewu, Nggih. di keluarga kami itu keluarga besarnya Eyang. Dulu itu kami tinggal di Karesidenan Besuki. Itu Eyang saya itu eh, apa istilahnya, kepala residen apa itu kalau disebut Patih Gumuk Emas itu di Besuki. Itu dari mulai Jatiroto sampai Bondowoso itu Nggih. punyanya Eyang semua, punyanya Nggih. Patih. Dan apa namanya, dipecah-pecah itu betul-betul waris yang jadi jadi meritil banget gitu. Jadi sampai habis sama sama yang nggak punya hak itu gitu. Dan itu betul-betul saya ngeliat, tanahnya gede banget, tapi begitu dipecah jadi waris itu langsung dijual lah, ya Nggih. perekonomian orang kan beda-beda ya. Artinya gini, kalau kita mau belajar waris yang benar, jangan sampai kemudian kita tidak memahami itu. Nanti kita punya waktu untuk belajar waris dari Ustaz Buya Ahmad Hanif atau dari eh, Ustaz Saifullah gitu ya. Waris itu yang benar kayak gimana gitu. Ketika misalnya eh, gini, gampangnya tadi eh, yang tadi eh, di contohnya Bu Ila tadi. Nggih. Jadi dalam waris Islam, status suami yang menikah lagi itu tidak menghilangkan haknya sebagai ahli waris dari istri yang wafat. Tapi harus tetap dibagi. Nggih. Artinya yang penting apakah istri wafat itu mereka masih dalam ikatan pernikahan yang sah. Jadi haknya si suami terhadap hartanya istri yang sudah wafat itu, kalau seorang istri meninggal dunia dan masih menjadi istri sah, maka suaminya tetap berhak mewarisi setengah dari harta kalau nggak punya anak. Nah, istrinya punya anak nggak? Nggak ada kan? Ada. Oh, ada. Nah, Tapi seperempat. bawaan bukan dengan Oh, bukan, suami bukan, bukan, bukan. Maksud saya si istri yang meninggal ada, Ustaz. ada anak, Ada. laki atau perempuan? Laki dan perempuan. Laki dan perempuan. Laki dua, Laki-laki, perempuan satu. laki dua, Perempuan satu. laki dua, perempuan satu. Iya. Jatahnya buat laki-laki itu 2. Hmm. Jadi harus dibagi 6. Mm-mm. 2 bagian buat si anak laki, 1 bagian buat si perempuan. Dan itu dibagi habis. Nah, bapaknya dapat setengah gitu, dari harta. Tapi menjadi seperempat kalau istrinya punya anak cucu atau garis dari anak laki-laki tadi, maka dia dapat cuma seperempat. Siapa saja yang berhak mewarisi selain suami? Ada anak laki-laki dan perempuan tadi. Orang tuanya masih ada nggak? Orang tuanya udah nggak ada. Ini maksudnya Udah nggak ada. warisan ini pure dari orang Istri, tua istri. istri. Oke. Orang tua istri bukan Punya saudara nggak? hasil Punya berjuang. saudara nggak? Istri yang wafat itu punya saudara nggak? Udah nggak ada. Oke. Nah, selanjutnya ya tadi anak dapat ya 2 bagian dibagi 6 tadi. Suaminya dapat seperempat gitu. Jadi suami tetap dapat warisan dari istri yang wafat, dan istri baru nggak punya hak apapun terhadap harta peninggalan istri Ya. sebelumnya, nggak ada urusan gitu. Jadi tergantung kebijakan dari suami, mau seperempat itu dibagi buat istri yang baru nggak ada urusan gitu. Dan dia nggak punya hak untuk menempati rumah waris. Karena kalau rumah waris itu divaluasi dan kemudian ketemu angkanya dan kemudian dijual untuk dibagikan kepada yang berhak, nggak ada masalah gitu. Maka harta warisan itu dibagi setelah biasanya biaya pengemakmuran, ada utang-utang yang mesti diselesaikan, ada waksiat yang maksimal sepertiga kalau ada gitu. Kalau saya mau bantu contoh pembagian waris secara rinci, misalnya anaknya berapa, orang tua masih ada atau enggak apa segala macam, bisa saya bantu sih. Nilai valuasinya, uangnya berapa, itu pakai kalkulator waris bisa cepat ketemu. Kita masukin angka-angkanya. Tapi yang penting diberitahu kepada dia, terutama kepada istri yang baru nih,
gitu. Istri yang baru ini dia nggak berhak atas itu. Yang dia berhak cuma urusan yang didapati oleh suaminya. Dan dia nggak punya hak untuk tinggal di rumahnya istri Allahyarham gitu. Iya, iya. Padahal itu maksudnya istri baru sama suaminya itu menempatin rumah warisan dari Tinggalan nggak boleh, nggak boleh, Oh, nggak boleh. Kecuali si suami ini bawa istri baru dan anak bawaannya itu sudah menutup kebutuhan si anak-anak dan kan anaknya 3 tadi ya, Iya, 2 laki 1 perempuan. siap. Tutupi kebutuhan dari nilai valuasi yang misalnya katakanlah 500 juta rumahnya, gitu ya, katakanlah segitu. Dari 500 juta itu kira-kira kalau dibagi 2 bagian buat anak laki, kakaknya, 2 buat anak laki yang kedua, kemudian anak perempuan 1 bagian, dari itu dia mendapatkan 1/4. Ketika si bapak itu kemudian dari 1/4 itu kemudian diberikan kepada si Ya. anak-anak ini untuk si 2 dan 1 tadi, sudah selesai. Gitu. Anaknya bahkan boleh tinggal kepada dia atau boleh meninggalkan rumah dan sudah nggak ada haknya lagi anak-anak itu tinggal di situ kalau sudah dewasa semua. Nah, maka baru istri barunya bisa menikmati itu sebagai harta pure milik suaminya. Bisa dipahami? Udah termasuk harta waris itu hasil dari orang tua perempuan, suami juga dapat. Nje. Oh, Nje. iya. Pokoknya seluruh total aset divaluasi. Tabungannya berapa, mas perhiasannya berapa, Siap, Ustaz. cincinnya berapa, mungkin ada koleksi-koleksi kain koleksi mahal yang antik itu kalau devaluasi jadi berapa, mungkin ada batu-batu cincin yang misalnya saya nggak tahu ya kalau istilahnya saya membahasakan dengan apa yang orang tua saya tinggalkan dulu. Ada satu peti bagus gitu, ukiran Maroko, itu kalau digeser isinya batu-batu semua dibungkus kecil-kecil sama ibu, ada bayi duri bulan, ada wah macam-macam itu. Yang saya paling suka itu jaspis hijau warnanya, dan itu kalau ngelihat itu adem menenangkan gitu, nggak tahu karena apa, nggak ada khodam-khodamnya sih, tapi paling tidak tuh senang saya ngelihat jaspis itu mengingatkan saya sama beliau. Merinding dengan warisan ya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Itu matukoro Bu, aduh ngeri. Subhanallah. Atur suwun, Ustaz. Di monggo katuran dari akan. Yang lain mangga, silakan. Silakan. Masih ada waktu. Satu pertanyaan terakhir ya. Sudah Siap. jam 7. Siap. Nggak berasa ya kalau udah ngobrol itu. Baik, kita sudah Baik, insyaallah, alhamdulillah, jazakallah khairan. Insyaallah kita akan lanjutkan ya tentang bagaimana rahasia pengamalan dari Al-Alim ini. Masih banyak yang insyaallah yang kita bisa dapatkan hikmah-hikmah apa yang kita bisa raih, dan tadi ada beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Salam barik alaih. Setiap pagi kita Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ya. Ya. Rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Itu salah satu doa agar ilmu kita bermanfaat, ilmu kita penuh dengan amal, tidak hanya sebagai sebuah pengetahuan, tapi ilmu berbuah juga dengan ketakwaan, insyaallah ya. Baik, jamaah Allah, alhamdulillah, syukurlah, kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdik. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada khilafan dari kami. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه
واجعله لنا حجة يا رب العالمين.